Halo guys, kembali lagi di channel Rangkuman Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Real Steel. Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak yang berjuang dalam sebuah pertandingan tinju robot. Bermodalkan robot petarung rongsokan bernama Atom, mereka berhasil mengalahkan robot-robot kuat dan memenangkan banyak pertandingan. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah adegan di mana seorang pria yang bernama Charlie terbangun dari tidurnya gara-gara mendengar bunyi telepon dari seorang penagih hutang. Selang beberapa saat kemudian, datang segerombolan bocil yang penasaran dengan robot milik Charlie yang bernama Embas. Bocil tersebut takjub dengan Embas dan meminta izin kepada Charlie untuk berfoto dengan robot tersebut. Charlie kemudian memanfaatkan hal tersebut. Dia membolehkan para bocil tersebut berfoto dengan Embas asal mau membayar dengan beberapa dolar. Mendengar hal tersebut, para bocil tersebut pun kesal dan meninggalkan Charlie. Di siang harinya, Charlie pergi karena pertandingan antara robot versus banteng. Charlie kemudian mendatangi promotor pertandingan tersebut. Dia berencana mengajak saingannya yang bernama Ricky taruhan dalam sebuah pertandingan. Tanpa basa-basi, Ricky pun menyetujuinya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Pada awalnya, robot Embas milik Charlie mampu menghindari serangan-serangan yang dilakukan oleh banteng milik Ricky dan kemudian berbalik mengajarnya. Namun karena Charlie lengah dan sombong, akhirnya si banteng berhasil menyeruduk Embas yang mengakibatkan salah satu kaki mesin miliknya terputus. Charlie pun mulai panik. Dia mencoba bertahan dari serangan si banteng. Namun Embas yang sudah buntung akhirnya berhasil dikalahkan. Ricky kemudian memperingatkan Charlie agar tidak kabur. Kalau tidak, dia akan mengajarnya. Charlie yang sebenarnya tidak punya duit memutuskan untuk segera menaikkan rongsokan Embas ke dalam mobil dan berniat kabur dari tempat tersebut. Namun sebelum itu, Charlie didatangi oleh seorang yang mengatakan bahwa mantan istrinya telah meninggal. Orang tersebut kemudian memberikan surat undangan dari pengadilan yang berisi tentang sidang hak asuh anak yang dia tinggalkan sejak lahir. Setelah itu, Charlie segera pergi meninggalkan Ricky yang sedang marah karena telah dia kibuli. Keesokan harinya, Charlie menghadiri acara sidang hak asuh anak kandungnya yang bernama Max. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat hadiah mantan istri Charlie yang bernama Debra dan suaminya. Debra sangat ingin memiliki hak asuh anak dari mendiang kakak kandungnya tersebut. Charlie yang menyadari bahwa Debra dan suaminya adalah orang kaya raya, mengajak suami si Debra yang bernama Martin berdiskusi di luar ruangan sidang. Charlie yang mengetahui bahwa Debra sangat ingin mengadopsi Max, kemudian memberikan penawaran kepada Martin. Charlie mengatakan bahwa dia bersedia memberikan hak asuh Max asalkan si Martin mau memberinya $100.000. Martin merupakan pengusaha kaya raya tanpa ragu mengiyakannya. Namun dia mengatakan bahwa dirinya dan Debra ada urusan bisnis ke luar negeri selama 2 bulan ke depan. Dia kemudian meminta Charlie merawat Max selama dia pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Martin menambahkan bahwa dia akan segera memberikan Charlie $50.000 dan untuk $50.000 keduanya akan dia berikan setelah pulang dari luar negeri. Tanpa ragu, Charlie pun menyetujuinya. Di ruangan sidang, Charlie menandatangani surat penyerahan hak asuh anak. Setelah itu, dia kemudian pergi keluar tempat persidangan dan menelpon koneksinya untuk membeli robot pertarung bekas. Setelah itu, dia pergi ke sasana tinju milik Bailey. Charlie memberitahu Bailey bahwa hari ini dia telah membeli sebuah robot bekas seharga $45.000. Mendengar hal tersebut, Bailey pun kesal kepada Charlie. Dia menyayangkan sikap Charlie yang memakai uang tersebut untuk membeli robot bekas ketimbang membayar hutang kepadanya. Bailey menambahkan bahwa jika dia tidak mampu melunasi hutangnya, maka sasana tinju ini akan segera disita oleh bank. Namun dengan entengnya, Charlie menjawab bahwa dia akan mendapatkan uang dan akan membantu Bailey apapun caranya. Beberapa saat kemudian, datang si Martin. Dia kemudian memberikan $50.000 yang telah dijanjikan kepada Charlie. Martin kemudian menyerahkan Max kepada Charlie untuk sementara waktu. Setelah itu, suami Debra tersebut berpamitan dan pergi dari tempat tersebut. Untuk pertama kalinya, Max bertemu dengan ayah kandungnya. Tak lama kemudian, datang Bailey yang mengatakan bahwa robot pesanan Max telah tiba. Charlie dan Max kemudian masuk ke dalam rumah untuk melihat robot baru milik Charlie. Max ternyata mengenali robot baru milik Charlie. Robot tersebut bernama Noisy Boy.
Max pernah melihat rekaman pertandingan Noisy Boy beberapa tahun yang lalu. Charlie kemudian mencoba memerintahkan Noisy Boy menggunakan alat pengendali suara. Namun robot tersebut tidak bergerak. Max kemudian mencoba memakai alat pengendali suara tersebut dan menggunakannya menggunakan bahasa Jepang. Dan hal tersebut berfungsi. Robot tersebut bergerak sesuai instruksi Max. Bailey kemudian mengubah setelan suara milik Noisy Boy menggunakan bahasa nasional agar mudah dikendalikan. Setelah diperbaiki, Charlie kemudian menaikkan Noisy Boy ke dalam truk dan berniat pergi ke pertandingan. Max yang mengetahui hal tersebut memaksa untuk ikut. Charlie yang tidak memiliki pilihan akhirnya memperbolehkan Max untuk ikut. Malam harinya, mereka sampai di arena pertarungan yang bernama Crash Place. Saat mendaftar, promotor di sana menyarankan agar robot Charlie bertarung di laga pembuka saja. Namun dengan sombongnya, Charlie langsung menantang robot paling tangguh yang berada di tempat tersebut. Max pun mencoba memberikan pengertian, karena Charlie yang belum sepenuhnya memahami fitur yang ada di dalam Noisy Boy. Namun saran Max tersebut ditolak mentah-mentah oleh Charlie. Pertarungan pun dimulai, di mana Noisy Boy melawan juara bertahan yang bernama Midas. Pada awalnya, Noisy Boy berhasil memojokkan Midas. Namun lambat laun, Midas berhasil mengembalikan keadaan. Charlie mencoba bertahan dan menyerang balik. Namun karena dia tidak hafal combo milik Noisy Boy, akhirnya dia kelagapan dan Noisy Boy berhasil ditumbangkan oleh Midas. Noisy Boy akhirnya kalah dan hancur menjadi beberapa bagian. Setelah pertandingan usai, Charlie mengajak Max pergi ke tempat pembuangan sampah robot untuk mencari seperempat bekas yang mungkin dapat dia manfaatkan. Saat sedang mencari-cari, tiba-tiba turun hujan lebat. Namun mereka tetap melanjutkan pencarian. Max yang berada di tepi jurang tiba-tiba terperosot jatuh ke dalam jurang yang dalam. Beruntung, tubuhnya menyangkut sebuah tangan robot sehingga tidak jatuh terlalu jauh. Charlie kemudian datang dan menyelamatkan si Max. Max kemudian meminta Charlie agar membolehkannya membawa robot yang telah menyelamatkannya. Namun Charlie menolak karena menurutnya robot tersebut tidak berguna. Charlie menambahkan bahwa jika Max menginginkannya, maka dia harus membawanya sendiri. Kemudian Charlie pergi meninggalkan si Max. Di siang harinya, Max yang tampak lusuh datang dengan membawa robot rongsokan yang telah menyelamatkannya. Mereka kemudian membawa robot tersebut menuju tempat Bailey. Di sana, Bailey kemudian melihat robot rongsokan yang dibawa Max. Dia kemudian memperbaiki robot tersebut. Setelah beberapa bagian diperbaiki, akhirnya robot tersebut berhasil hidup. Robot milik Max tersebut memiliki kemampuan untuk meniru pergerakan dan menyimpannya di dalam memori ingatannya. Selain itu, Bailey kemudian menambahkan alat pengendali suara pada robot tersebut. Max kemudian membersihkan robot barunya dan menemukan tulisan Atom di dada robot tersebut. Max kemudian menjadikan Atom sebagai nama robot tersebut. Setelah selesai membersihkan Atom, Max bertanya kepada Bailey dan Charlie apakah Atom bisa dijadikan robot petarung. Charlie dan Bailey mengatakan bahwa Atom merupakan robot generasi lama, sehingga kemungkinan besar dia hanya didesain sebagai bahan latihan sparring robot lainnya. Itulah sebabnya mengapa kemampuan utama Atom adalah dapat meniru pergerakan robot manapun. Namun Max memaksa agar bisa menjadikan Atom sebagai robot petarung. Keesokan harinya, Max bertanya kepada Bailey tentang masa lalu ayahnya yang merupakan mantan petinju profesional. Bailey kemudian menunjukkan suatu artikel yang memuat pertarungan Charlie dengan seorang juara dunia. Bailey menambahkan jika Charlie dulunya merupakan seorang petarung gagah yang bahkan diakui oleh para juara dunia. Di sela-sela obrolan, datang Charlie yang meminta Bailey untuk tidak melanjutkan ceritanya, karena hal tersebut hanyalah sebuah masa lalu. Charlie kemudian meminta Max untuk bersiap-siap karena sebentar lagi dia akan pergi ke Atlanta untuk mencari uang atau partner untuk membeli robot baru. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di Atlanta, tepatnya di stadion tempat pertarungan robot dunia. Setelah masuk ke dalam gedung, Charlie menyuruh Max untuk diam di tempat, sementara dia pergi menemui temannya untuk meminta bantuan. Selang beberapa saat kemudian, rombongan tim robot juara dunia Zeus berjalan tepat di sebelah Max. Para reporter yang berada di tempat tersebut berbondong-bondong mendekati robot tersebut dan melakukan wawancara kepada sang pemilik yang bernama Farah Lengkova.
Max yang menyaksikan Zeus dari dekat semakin takjub dengan robot tersebut. Beralih ke tempat lain, Charlie akhirnya bertemu dengan temannya. Dia bermaksud meminjam uang beberapa ribu dolar. Sayangnya teman-teman Charlie menolak permintaan Charlie. Mereka sudah tahu akan kebiasaan buruk Charlie yang suka berhutang kemana-mana. Mendapatkan penolakan, Charlie akhirnya memutuskan untuk pulang bersama Max. Max yang sebelumnya menyaksikan pertandingan Zeus semakin terobsesi dengan pertarungan tinju robot. Max sangat ingin melihat Atom bertarung. Charlie yang kesal akan ocehan Max akhirnya berjanji akan membawa Max ke tempat pertandingan robot ilegal di pinggiran kota. Di pagi harinya, Charlie membawa Max dan Atom menuju suatu tempat pertarungan robot yang bernama The Zoo. Di sana, mereka bertemu dengan sang pemilik tempat yang bernama Kingpin. Kingpin memberi penawaran jika Atom dapat bertahan selama 1 ronde, maka dia akan membayar 1.000 dolar. Namun jika kalah, maka Atom akan menjadi miliknya. Max pun menyetujuinya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Robot Kingpin yang bernama Metro berhasil menghajar si Atom. Selang beberapa saat kemudian, Charlie sadar jika ronde pertama akan segera berakhir, yang artinya mereka akan mendapatkan 1.000 dolar. Charlie memerintahkan agar Max bertahan sedikit lagi. Atom yang tumbang berkali-kali akhirnya berhasil bertahan sampai ronde pertama berakhir. Kingpin kemudian datang menemui Max dan menawarkan hadiah yang lebih besar. Max pun langsung menyetujuinya. Charlie yang berada di dekat Max langsung terkejut. Dia langsung menasehati si Max, karena bisa saja Atom tumbang di ronde kedua dan mereka akan kehilangan segalanya. Namun Max memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menang. Ronde kedua pun dimulai. Pada ronde ini, Atom mulai terbiasa dengan pergerakan-pergerakan Metro. Dengan satu pukulan, Atom berhasil menggeplak kepala Metro hingga mengakibatkan kerusakan sistem. Metro pun tumbang saat itu juga. Charlie dan Max kemudian mengambil uang yang dijanjikan Kingpin dan beranjak pergi. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh seorang yang memberinya sebuah undangan pertarungan. Keesokan harinya, Max mulai melatih Atom dengan combo-combo baru. Di sela-sela latihan, Max menyetel sebuah musik dan menari mengikuti lagu yang dia putar. Atom yang merupakan robot peniru, meniru pergerakan Max dan ikut menari. Beberapa saat kemudian, Charlie datang menemui Max. Dia mengatakan bahwa alat kontrol Atom mengalami kerusakan, sehingga dia menggantinya dengan alat kontrol suara yang dulunya dipakai Noisy Boy. Max kemudian meminta Charlie mengajari Atom pergerakan tinju yang nantinya akan menjadi jurus andalan si Atom. Awalnya Charlie menolaknya, namun Max terus memaksa si Charlie, hingga akhirnya Charlie menyetujuinya dengan syarat Max akan selalu menari saat akan memasuki arena pertandingan. Dengan terpaksa, Max pun menyetujuinya. Di sore harinya, Charlie mulai melatih Atom. Dia mengajarkan pergerakan-pergerakan tinju andalan kepada Atom. Scene kemudian berganti di mana keesokan harinya, Charlie dan Max bergegas pergi ke arena pertandingan robot. Sebelum bertanding, Max dan Atom menari, sehingga membuat para penonton yang hadir bersorak gembira. Pertandingan pun dimulai. Atom yang dipiloti oleh Charlie berhasil mengajar para lawannya di setiap pertandingan. Hal tersebut disebabkan karena Charlie telah menyetel sendiri setiap combo yang berada pada diri Atom, sehingga ia dapat dengan mudah menguasainya. Lambat laun, Charlie pun mendapatkan banyak uang. Dan Atom kini mulai dikenal di kalangan pecinta robot petarung. Dan kini Charlie bahkan mampu melunasi hutang-hutang Bailey, yang membuat sasaran tinju miliknya tidak jadi disita. Kepopuleran Atom membuat seorang promotor menawari Charlie Liga Robot Tinju Dunia. Dengan senang hati, Charlie pun menyetujui tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Liga Dunia pertama Atom akhirnya digelar. Laga pertama Atom melawan sebuah robot yang bernama Twin City. Saat sedang melakukan persiapan, mereka dipanggil menuju tempat sang juara dunia. Di tempat tersebut, sang pemilik Zeus menyatakan keinginannya untuk memiliki Atom sebagai bahan latihan bagi Zeus. Farah kemudian menawar Atom seharga 200.000 dolar. Namun dengan tegas, Max menolaknya. Max yang kesal kemudian pergi dari ruangan tersebut. Di luar, Charlie yang tergiur dengan uang mencoba memberi pengertian kepada Max. Namun Max masih kekeh dengan pendiriannya yang tidak ingin menjual Atom ke siapapun. Akhirnya pertandingan pembuka antara Atom versus Twin City dimulai. Seperti biasa, Atom dan Max terlebih dahulu menari sebelum memasuki arena pertandingan. Hal tersebut membuat seluruh penonton yang melihatnya turut berjoget dan bergembira.
Setelah Atom memasuki ring, wasit membunyikan bel pertanda pertandingan dimulai. Pada awalnya, Twin City menyerang Atom dengan pukulan bertubi-tubi. Hal tersebut membuat Atom terpojok. Charlie yang mengamati pertandingan melihat celah dalam pergerakan Twin City. Dengan pengalaman tinju miliknya, Charlie menggerakkan Atom untuk menyerang kelemahan Twin City. Dan hal tersebut terbukti berhasil. Atom mampu membalikkan keadaan dan mengajar Twin City layaknya petinju profesional. Serangan Atom tersebut mengakibatkan Twin City mengalami kerusakan sistem hingga akhirnya tumbang. Saat sesi wawancara, Charlie kemudian mengambil salah satu mic milik wartawan dan secara terang-terangan menantang Zeus untuk berduel dengan Atom. Faralenkova yang mendengarnya tampak kesal. Acara pun selesai. Saat Max dan Charlie beranjak pulang, tiba-tiba mereka dihadang oleh Ricky. Hal tersebut sontak membuat Charlie panik. Charlie mengatakan bahwa dia sekarang punya uang dan akan melunasi hutangnya. Namun Ricky yang tampak kesal mengatakan bahwa dia tidak lagi butuh uang namun hanya ingin menghajar Charlie hingga puas. Mendengar hal tersebut, Charlie pun berusaha kabur. Namun anak buah Ricky berhasil menangkapnya. Ricky kemudian mengajar Charlie hingga babak belur. Tak hanya itu, dia kemudian mengambil semua uang yang Charlie miliki dan pergi meninggalkannya. Setelah kejadian tersebut, Charlie memutuskan untuk mengantarkan Max kepada Debra dan suaminya. Dia merasa kehadirannya dapat memberikan dampak buruk yang dapat membahayakan kehidupan Max. Martin kemudian berniat memberikan sisa uang $50.000 yang sudah dijanjikan. Namun Charlie dengan tegas menolaknya. Charlie kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sasana tinju milik Bailey. Setelah sampai, Charlie curhat kepada Bailey tentang situasi yang dia alami. Charlie mengatakan bahwa dia tidak dapat menjadi orang tua yang baik untuk Max. Mendengar hal tersebut, Bailey pun mencoba memberi pengertian. Dia mengatakan bahwa dalam waktu singkat ini, Charlie sudah menjadi orang tua hebat dan Max sangat mengidolakannya. Bailey percaya jika di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Charlie adalah sosok orang tua yang baik. Selang beberapa hari kemudian, Charlie datang ke rumah Debra untuk menemui Max. Charlie meminta maaf atas semua masa lalu yang pernah terjadi. Charlie kemudian meminta izin untuk satu malam saja mengajak Max pergi ke pertandingan untuk berjuang melawan Zeus. Charlie sadar jika pertandingan robot merupakan sesuatu yang sangat disenangi Max, dan dia ingin memberikan kenangan yang berkesan kepada Max. Mendengar hal tersebut, Debra pun mengizinkannya. Di malam harinya, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi arena pertandingan tinju robot dunia. Mereka semua tidak sabar menantikan pertandingan antara Atom melawan Zeus. Max dan Charlie berjalan mengiringi Atom masuk ke dalam arena. Dari kejauhan, Charlie melihat Bailey yang datang menonton pertandingan mereka. Selang beberapa saat kemudian, Zeus dengan gagahnya masuk ke dalam ring. Dan pertandingan pun dimulai. Dengan sekali pukul, Zeus langsung menumbangkan Atom. Namun Atom berhasil bangkit kembali. Zeus kemudian menghajar Atom kembali. Pukulan-pukulan Zeus berkali-kali menumbangkan Atom. Namun tak peduli sebanyak apapun Atom tumbang, dia mampu bangkit kembali. Hingga akhirnya ronde pertama selesai. Kedua tim kemudian memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada robot mereka. Dan setelah itu ronde kedua pun dimulai. Namun pada ronde ini Atom berhasil melancarkan beberapa serangan. Meskipun Zeus masih tetap mendominasi pertandingan. Pertandingan pun terus berlanjut hingga pada ronde keempat, Atom mengalami kerusakan yang mengakibatkan sistem pengendali suaranya rusak dan tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut mengakibatkan Atom diam saja menerima pukulan Zeus. Ronde keempat pun berakhir. Max kemudian mematikan sistem pengendali suara pada Atom dan menggantikannya dengan sistem peniru. Max kemudian meminta Charlie menggerakkan Atom dengan gerakan-gerakannya saat di arena pertandingan. Awalnya Charlie menolak, namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dia pun menerimanya. Ronde kelima pun dimulai. Charlie menggerakkan Atom dengan meniru pergerakannya dari luar ring. Atom terus-terusan bertahan seperti sedang menantikan sesuatu. Dan benar saja, saat energi Zeus mulai berkurang, Charlie langsung melancarkan serangan. Atom memukul Zeus bertubi-tubi. Zeus pun tak berkutik. Atom dengan ganas berhasil memojokkan Zeus hingga tumbang.
Namun Zeus berhasil bangkit kembali. Atom kemudian kembali menghajar Zeus hingga akhirnya bel pertandingan pun berbunyi. But Kenton is undaunted. It all Kenton is about to... Setelah penghitungan juri, Zeus yang memperoleh poin lebih banyak dinyatakan menang oleh para juri. Namun hal tersebut bukan masalah. Max dan Charlie merasa bangga karena Atom telah berjuang dengan sangat luar biasa. Meskipun kalah, Atom kini menjadi idola bagi banyak pecinta robot. Max kemudian memeluk ayahnya dan merasa bangga memiliki ayah seperti Charlie. Dan berakhirlah rangkuman film kali ini guys. Seperti biasa, bagi kalian yang menyukai channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan rangkuman film menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki saran film menarik untuk saya rangkum, silahkan tulis di kolom komentar.